Assalamualaikum, shalom, salam sejahtera buat kita semua. Kita bertemu lagi di dalam mata kuliah menulis, dan hari ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang komunikasi tulis atau surat menyurat. Namun sebelum kita masuk dalam pembahasan, saya akan terlebih dahulu memperkenalkan kelompok kami. Kami dari kelompok 9, ada saya, Marta Suminta Panggabean, Hamidah, dan Devi Puspitasari. Baiklah, kita akan masuk dalam pembahasan materi. Di dalam komunikasi tulis atau surat menyurat ada tiga bagian yang akan kami jelaskan, yaitu yang pertama jenis-jenis surat, yang kedua bagian-bagian surat, dan yang ketiga fungsi setiap bagian surat. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah tentang jenis-jenis surat. Jenis-jenis surat dapat dikelompokkan berdasarkan wujudnya, tujuan, sifat isi, jumlah penerima, keamanan isi, dan urgensi penyelesaian. Yang pertama, jenis surat berdasarkan wujudnya. 1. Kartu pos. Kartu pos adalah surat yang terbuat dari kertas karton yang berukuran 10 x 15 cm untuk mengirimkan pesan singkat dan tidak bersifat rahasia. Yang kedua, warkat pos. Warkat pos adalah sehelai kertas yang telah dicetak sedemikian rupa sehingga apabila dilipat akan membentuk sampul surat. Warkat pos hanya dikeluarkan oleh PT Pos Indonesia. Yang ketiga, surat bersampul. Surat bersampul adalah surat yang ditulis pada kertas tersendiri, kemudian saat dikirimkan menggunakan sampul atau amplop. Yang keempat, memorandum atau nota. Memorandum atau nota adalah surat yang berisi pesan singkat yang bersifat mengingatkan. Memorandum biasanya digunakan di dalam kegiatan surat menyurat antar internal perusahaan atau sebuah organisasi. Yang kedua, jenis surat berdasarkan tujuannya. Berdasarkan tujuannya, surat dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu surat permintaan penawaran, surat penawaran, surat pesanan, surat pemberitahuan, surat pengantar, surat perjanjian, dan surat keputusan. Yang ketiga, jenis surat berdasarkan sifat isinya. Yang pertama yaitu surat niaga bisnis. Surat niaga bisnis berisi informasi niaga atau jual beli barang atau jasa yang dibuat oleh badan-badan usaha atau perusahaan. Contoh dari surat ini adalah surat perkenalan, surat permintaan penawaran, surat pesanan, surat pengirim pesanan, surat penagihan, dan surat perjanjian jual beli. Yang kedua, surat pribadi. Surat pribadi merupakan surat yang dikirimkan atas nama pribadi yang bersifat kekeluargaan, persahabatan, perkenalan, maupun yang bersifat setengah resmi seperti surat lamaran. Yang ketiga, surat sosial bisnis. Surat sosial bisnis merupakan surat yang berhubungan dengan kemanusiaan seperti ucapan duka cita atau bela sungkawa maupun ucapan sukacita. Yang keempat, surat resmi. Surat resmi merupakan surat yang isinya mempunyai kekuatan hukum atau legalitas, antara lain MOU atau Memorandum of Understanding dan surat perjanjian. Yang kelima, surat internal bisnis. Surat internal bisnis merupakan surat yang digunakan atau beredar pada lingkungan perusahaan atau organisasi, antara lain surat pemberitahuan, surat undangan, surat kuasa, surat keterangan, memo, surat edaran, surat pengantar, dan surat perintah. Dan yang keenam adalah surat dinas. Surat dinas atau surat jawatan adalah surat yang diterbitkan oleh kantor-kantor atau jawatan pemerintah. Sebenarnya surat dinas ini berbeda dengan surat resmi. Namun karena sebagian besar surat dinas bersifat resmi, maka surat dinas disamakan dengan surat resmi. Yang keempat, jenis surat berdasarkan jumlah penerimanya. Yang pertama, surat biasa. Surat biasa adalah surat yang dikirim kepada seseorang seperti pejabat atau suatu organisasi. Yang kedua, surat edaran. Surat edaran adalah surat yang dikirim kepada beberapa orang atau pejabat tertentu. Dan yang ketiga, surat pengumuman. Surat pengumuman adalah surat yang ditujukan kepada sejumlah orang atau pejabat yang nama-namanya sulit dituliskan satu persatu. Yang kelima, jenis surat berdasarkan keamanan isinya. Yang pertama, surat sangat rahasia. Surat ini sering digunakan oleh lembaga pemerintahan.
Caranya, surat dimasukkan ke dalam amplop surat, kemudian diberi tanda SRHS atau SR atau sangat rahasia. Yang kedua, surat rahasia. Surat ini digunakan oleh perusahaan swasta dan instansi pemerintah. Caranya, surat dimasukkan ke dalam amplop, kemudian diberi tanda R atau RHS atau confidential. Dan yang ketiga, surat biasa. Surat biasa adalah surat yang jika isinya terbaca oleh orang lain tidak akan menimbulkan kerugian bagi organisasi ataupun pejabat yang bersangkutan. Dan yang keenam, jenis surat berdasarkan urgensi penyelesaiannya. Yang pertama, surat penting. Surat penting, surat yang isinya bersifat mengikat, memerlukan tindak lanjut, menyangkut masalah kebijakan, dan jika terlambat atau hilang dapat menghambat dan merugikan pelaksanaan kebijakan kelembagaan, kepegawaian, keuangan, dan kebendaan. Yang kedua, surat biasa atau rutin. Surat biasa adalah surat yang isinya tidak mengikat, tidak memerlukan tindak lanjut, dan jika surat tersebut hilang, informasinya dapat diperoleh dari sumber lain. Yang ketiga, surat rahasia. Surat rahasia ini berisi ataupun sifatnya memerlukan perlindungan karena jika bocor akan menimbulkan kerusakan atau kerugian besar serta mengurangi atau menyulitkan pelaksanaan langkah-langkah berikutnya. Demikianlah penjelasan saya tentang jenis-jenis surat. Penjelasan yang kedua tentang bagian-bagian surat akan disampaikan oleh teman saya, Hamidah. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan materi mengenai bagian-bagian surat. Bagian-bagian surat merupakan suatu unsur yang sangat penting dalam pembuatan surat dan harus kita perhatikan kelengkapannya. Kelengkapan tersebut bertujuan supaya pesan yang disampaikan dapat diterima dan tepat sasaran. Bagian-bagian surat bisnis dan niaga adalah sama. Perbedaannya terletak pada salam pembuka dan salam penutup. Sementara untuk surat pribadi tergantung dengan kebutuhan surat itu sendiri. Di dalam bagian-bagian surat terdapat 14 hal yang harus kita perhatikan. Selanjutnya mari kita simak bagian-bagian apa saja yang terdapat dalam surat lembaga pembuka. Yang pertama, ada kepala surat. Yang kedua, ada nomor surat. Yang ketiga, ada tanggal surat. Keempat, lampiran. Kelima, hal atau perihal. Keenam, alamat yang dituju. Ketujuh, ada pembuka. Kedelapan, ada isi surat. Kesembilan, ada penutup. Kesepuluh, ada nama instansi dan jabatan. Ke-11, nama penanda tangan. 12, NIP. 13, tembusan. Dan yang terakhir ada inisial pengonsep penanda tangan atau pengetik surat. Yang pertama, kepala surat. Kepala surat seperti yang sudah kita ketahui merupakan bagian yang pertama atau bagian paling atas yang sering kali kita sebut dengan hoof surat. Kemudian informasi apa saja sih yang terdapat dalam kepala surat? Yang pertama, nama organisasi atau nama perusahaan. Yang kedua, alamat kantor. Yang ketiga, nomor telepon atau fax email atau situs atau email. Terus ada nama banker untuk bank dan logo perusahaan. Kemudian letak nomor surat. Letak nomor surat berada tepat setelah kepala surat. Tergantung juga jenis bentuk yang digunakan dalam penulisannya. Jika menggunakan full box style atau lurus penuh, maka nomor surat berada di sebelah kiri. Sedangkan jika menggunakan selain lurus penuh, maka nomor surat sejajar dengan tanggal surat. Selanjutnya mengenai tanggal surat. Adapun dalam penulisan surat ketika kita di luar kota atau antara kop dengan ketika kita menulis itu berbeda, maka kita harus mencantumkan kota di mana kita menulis surat tersebut. Kemudian lampiran. Lampiran merupakan suatu dokumen
yang kita lampirkan atau kita sertakan setelah pembuatan surat. Misalnya bisa berupa brosur, berupa faktur, kwitansi, fotokopi, lampiran bayaran, dan lain sebagainya. Yang kelima, mengenai perihal atau hal yang berfungsi sebagai petunjuk mengenai isi atau tujuan pokok yang kita sampaikan dalam surat tersebut. Terdapat perbedaan mengenai perihal antara surat dinas dan surat niaga. Dalam surat niaga, perihal diletakkan sebelum maupun sesudah salam pembuka. Sementara dalam surat dinas, perihal diletakkan di bawah atau setelah lampiran. Yang keenam, mengenai alamat dalam atau alamat tujuan. Terdapat dua penulisan, yakni alamat dalam atau yang biasa kita tulis dalam surat, dan yang kedua alamat luar yang bisa kita tulis pada amplop surat. Kata YTH dipergunakan atau dicantumkan jika diikuti oleh nama orang atau nama jabatan dalam suatu organisasi tersebut. Sementara kata kepada tidak dicantumkan pun tidak masalah. Salam pembuka. Salam pembuka berguna supaya surat tersebut dirasa tidak kaku, sementara secara teoretis pun tidak diwajibkan. 8. Isi surat. Isi surat terdiri dari 3 alinea. Alinea pertama atau pembuka sebagai pengantar, kemudian alinea isi sebagai keterangan atau penjelas, dan alinea penutup sebagai ucapan terima kasih dan rasa hormat kepada pembaca. 9. Salam penutup. Secara teori, salam penutup pun tidak diwajibkan, namun salam penutup berguna sebagai rasa hormat dan terima kasih kepada pembaca. Nama organisasi atau perusahaan. Nama organisasi atau perusahaan setelah salam penutup dibutuhkan jika surat yang digunakan lebih dari 1 lembar, dan yang kedua, surat tidak mempergunakan kepala surat. Jabatan dan penanggung jawab surat. Dalam surat niaga, jabatan biasa diletakkan di bawah setelah nama penanggung jawab surat. Penanggung jawab surat merupakan orang yang berwenang menandatangani atau nama yang tercantum dalam surat tersebut. Yang ke-13, tembusan. Surat yang menggunakan tembusan jika salinan surat tersebut diberikan kepada pihak yang ada kaitannya dengan isi surat tersebut. Inisial. Inisial merupakan singkatan dari nama pengonsep surat dan pengetik surat. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Hamidah. Saya Devi Puspitasari akan menjelaskan fungsi-fungsi bagian surat. Nah, ada berapa sih bagian surat itu? Tadi sudah dijelaskan, ada 11 bagian surat, diantaranya kepala surat, nomor surat, tanggal surat, lampiran, alamat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, tanda tangan atau jabatan, lalu ada tembusan. Nah, saya akan menjelaskan fungsi bagian-bagian surat tersebut. Yang pertama ada kepala surat. Kepala surat ini berfungsi sebagai alat promosi perusahaan, organisasi, atau lembaga. Nah, lalu agar penerima surat mengetahui nama atau alamat pengirim surat tersebut. Nah, yang kedua ada nomor surat. Nomor surat ini memudahkan pencarian kembali arsip. Jadi ketika arsip hilang, ada lagi tuh di arsip nomor suratnya kita lihat, dan memudahkan penyimpanan. Lalu mengetahui jumlah surat keluar, sudah ada berapa jumlah surat keluarnya. Dan yang ketiga ada tanggal surat. Tanggal surat ini memberi informasi kapan surat itu dibuat. Contoh 20 November 2020 gitu. Lalu yang keempat ada lampiran. Lampiran ini berisi dokumen pendukung yang dilampirkan, seperti tabel atau bagan-bagan atau jadwal rapat tersebut misal. Dan yang kelima, hal atau perihal. Hal atau perihal itu berfungsi sebagai mengetahui pokok isi surat tersebut dan agar memudahkan penyortiran surat itu. Dan yang keenam, ada alamat surat.
alamat yang dituju. Nah, ini ada dua, ada yang di alamat di amplop surat dan ada yang di alamat dalam surat. Nah, alamat amplop surat memudahkan bagi petugas pos untuk mengirim surat. Nah, alamat yang di dalam surat memudahkan petunjuk bagi penerima surat dan petunjuk bagi kearsipan. Itu. Lalu yang ketujuh ada salam pembuka, dan ini fungsinya membuka pembicaraan dan memberikan rasa hormat dan memberikan rasa kesan dan akrab. Gitu. Lalu ada yang ke-8, isi surat, mengantarkan pokok isi surat ini dan memuat pokok yang dimaksudkan, ingin menyampaikan apa gitu. Lalu adanya ucapan terima kasih sebagai salam penutup atau menutup pembicaraan dengan kata yang sopan. Lalu ada yang ke-9, salam penutup. Ini memberikan rasa hormat dan kesan hormat sebagai alat komunikasi kita gitu. Dan yang ke-10 ada tanda tangan dan nama jabatan. Nah, ini berfungsi sebagai agar pihak yang bertanggung jawab ini, si penerima tahu nih siapa pihak bertanggung jawab, dan agar surat tersebut terkesan resmi gitu karena memiliki tanda tangan yang resmi. Itu. Lalu yang ke-11 ada tembusan. Tembusan ini bermaksud dan berfungsi agar pihak lain penerima surat ingin membaca kembali surat tersebut dan memintanya kepada siapa gitu. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti ada sesi tanya jawab, silakan bertanya. Terima kasih. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan dari kami bertiga tentang komunikasi tertulis. Yang dapat disimpulkan adalah surat adalah alat komunikasi yang diinformasikan dari pihak satu ke pihak lain, dari organisasi ke organisasi, dari pribadi ke pribadi, atau dari pribadi ke organisasi, atau malah sebaliknya. Dan surat berfungsi sebagai alat komunikasi, alat pengingat, alat promosi, bukti historis, dan data organisasi, bahkan data pendukung pekerjaan. Dan jenis-jenis surat terbagi menjadi beberapa bagian, diantaranya ada surat pribadi, surat resmi, surat pengantar, surat keputusan, dan lain-lain. Lalu ada sudah sebagian yang sudah dijelaskan, kalian tinggal menonton video sebelumnya. Terima kasih, itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.